sore pemirsa. Kali ini kami berada di Pelemahan dan tepatnya kami akan berada di salah satu paguyuban seni dan tradisi dan dengki, seni dan tradisi di bumi pertiwi. Ingin engkau melambung tinggi, jangan sampai kau lelah berkarya, apalagi. Pak Yud, untuk visi misi dari paguyuban sendiri seperti apa ya? Di paguyuban seni tradisi Sasana Sidat Dharma punya visi misi, salah satunya ada 3 misi kita, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya. Dan ini kita sudah punya semacam perencanaan. Kalau ekonomi seperti ini, kita juga ada pelatihan-pelatihan, juga menggandeng dari beberapa ekonom ya. Nanti kita carikan modal untuk UKM, dan kita pembinaan itu kita carikan karena kelompok itu ada salah satunya yang belum pernah terambil itu adalah dana dari BUMN ya, termasuk Pertamina itu ada dana untuk ekonomi, itu salah satunya itu. Berarti nanti ada kerjasama dengan pemerintah daerah, maksudnya membuka kesempatan itu, Pak. Nah, justru ini Mas Romi, jadi kita mendirikan paguyuban ini salah satunya membantu program pemerintah daerah termasuk pemerintah pusat yang terkait dengan ekonomi ya, termasuk sosialnya, juga budayanya, mungkin juga pariwisata dan sebagainya. Jadi global ya. Semua bisa masuk paguyuban ya. Di paguyuban. Jadi kita bisa kerjasama bareng-bareng, ayo kerjasama bareng-bareng. Itu paguyuban sendiri, Pak Yud, itu paguyuban sudah bergerak dalam bidang apa saja ya? Yang semuanya sebenarnya sudah gerak ya, tapi untuk sosial ini memang pandemi ini kendala segalanya ya. Untuk berkumpul aja susah ya, padahal kita perlu berkumpul gitu kan gitu. Nah, tapi untuk paguyuban sudah beberapa mulai dari awal itu ya, untuk pembagian sabun di lingkungan ya, sanitizer, juga ada kerjasama dengan lintas komunitas yang lain, itu bersama-sama, juga pembagian masker, juga penyemprotan ya, itu. Dan kemarin di daerah mana itu, Pak? Di daerah Pelemahan ya, termasuk Puskesmas Pojara, terus rumah sakit mana tuh rumah sakit itu Wilujeng ya, itu pernah dilakukan termasuk di perempatan Pelemahan itu pembagian masker juga ya. Itu juga di Mangli itu terkait juga dengan ekonomi, itu pelatihan bikin keripik talas sama bikin minuman bandrek, yang mana di daerah sini itu belum begitu ada minuman bandrek, dan keripik talas ini belum itu banyak yang bikin. Nah, itu sudah dilakukan di sana. Sudah dilakukan, dan kemungkinan di Mangli sudah ada diperhatikan oleh Pak Bianto, Dewan dari Provinsi Partai Demokrat. Ya, bahkan sudah diajak ke Malang untuk melihat di sana, dan itu kemungkinan di sini bisa produk, nanti bisa disetorkan di sana, bisa menerima itu untuk
berbuah segala buah, yang memanfaatkan yang lingkungan itu nggak manfaat jadi manfaat. Itu nanti kedepannya di sana. Bagaimana Pak Paguyuban melaksanakan program agar bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun juga pelaku seni ataupun orang-orang yang tergabung dalam paguyuban? Jadi memang merupakan perjuangan untuk seni dan semuanya, dan image-nya itu di paguyuban ini dikira itu hanya seni suara itu dan sebagainya. Ya, selama ini pasti begitu ya. Di situ padahal kita punya misi 3 itu tadi. Nah, kita tetap ada pendekatan. Kenapa? Tidak gampang ya. Selama ini saya sendiri juga menyadari bahwa berbagai komunitas akhirnya gagal, dikira di sini sama dengan yang lain-lain. Nah, ini untuk merubah mindset di situ nggak gampang, belum tentu setahun 2 tahun bisa. Nah, ini pakai pendekatan itu. Sampai di desa kami sendiri sudah saya belikan alat, tutor saya panggilkan, ya, pelatihan untuk produk. Maksud saya tuh perempuan ini, wanita ini bisa ada hasil sampingan yang ada di rumah, maksudnya gitu. Tapi tidak semudah itu juga, gitu ya. Jadi akhirnya kita hanya siapa yang mau. Nah, kita mencari siapa yang mau. Ini ya kita tetap muter-muter, ada pendekatan. Itu nanti pasti ada lah. Nah, itu nanti kalau sudah ada sebagai contoh. Nah, nanti biar yang tadinya seperti itu biar tertarik. Itu Romi. Ya, harapan dari jenengan sendiri dan juga paguyuban kedepannya seperti apa ya Pak? Ini pertama paguyuban seni tradisi ini dibentuk itu bukan seperti yang lain kemungkinan untuk menarik dana untuk kepentingan pribadi, tidak ada. Dan itu harus kita hilangkan. Berarti tidak ada untuk utamanya cari uang, itu bukan ya Pak? Bukan. Tapi ini mohon untuk dinas terkait itu nanti kita punya program untuk diseleksi masuk enggak. Seandainya di dinas terkait kita akan membantu program pemerintah ya. Kita punya program, kita ajukan ke kemungkinan dinas sosial, bantuannya seperti apa, dinas pendidikan seperti apa, pariwisata seperti apa. Kita punya program, kita ajukan di sana biar nanti menjadi program daerah. Nah, ini kerjasama dengan paguyuban. Silakan nanti selalu saling mengawal. Nah, saling mengawal itu nanti jadi sasaran dari program pemerintah yang terkait itu tadi jelas, gitu loh Mas Romi. Jadi langsung mengena ke masyarakat. Selama ini bukan jadi jelas, semuanya jelas. Nah, itu jadi menghindari untuk pejabat kos lah, tidak kos nanti. Kita membantu. Oke. Sejauh ini berapa anggota yang sudah berada dalam paguyuban Sasana Setia Dharma ini, Pak? Kalau ya sementara memang belum dibukukan secara resmi Mas Romi. Tapi daerah Mojokerto sudah ada, Ponorogo ada, Nganjuk ada, di kota ada, ya bahkan di luar Jawa juga ada. Oh, sampai luar Jawa juga ya. Jadi Kalimantan itu sudah banyak bertanya tentang ini ya. Ini maunya juga bekerja sama juga dengan paguyuban ini karena tahu sasaran tiga-tiganya itu tadi. Jadi makanya saya bilang bahwa Kediri ini nanti paguyuban ini merupakan kantor pusatnya di sini. Di sini ya. Oh ya, kantor ini alamatnya di mana Pak? Di Desa Bogokidul ya, di Dukuh Mulya Asri, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ini
khususnya yang berjiwa semangat ini yang ingin masuk ke paguyuban ini bagaimana? Jadi gini ya, kita ada beberapa yang salah satunya menampung bakat, bahkan yang sudah ada ya, atau yang belum bisa sama sekali, itu silahkan. Intinya bagaimana koordinasi yang baik ya, kita arahkan. Katakanlah ini ada yang bisa gitar, asal gitar ya, tapi ada kemauan, silahkan bergabung dengan paguyuban, nanti kita fasilitasi ya, kita carikan pelatih ya, sampai nanti grade-nya naik. Makanya seperti kemarin ya, selama ini keroncong dan sebagainya kan ini sebenarnya kelas menengah ke atas. Kalau itu mau proaktif ya, kemungkinan nggak sampailah ke pasar-pasar, nggak sampai itu. Jadi di sana jadi silakan, itu kita tidak menolak dari daerah manapun yang punya bakat, silahkan ayo bareng-bareng nanti kita angkat di apapun. Apalagi kau berputus asa. Ya sekarang ini berbahaya juga kalau tidak kita arahkan. Jadi sudah ada anggota kita karawitan ya, campur sari, anak-anak pemula, dan itu sudah ada pelatih dulunya dari Jogja, dan ini sudah ada salah satu contoh seperti itu. Syukur kalau pemula itu lebih bagus lagi. Nah, dari anak-anak ini bisa kita latih ya. Itu. Baik, demikian pemirsa wawancara eksklusif kami bersama Pak Prayit yang merupakan pengurus atau pemilik dari Paguyuban Seni dan Tradisi. Nah, ini beliaunya ya. Nah, kita sudah mengenal banyak akan hal ini. Semoga tayangan ini bermanfaat dan bisa menjadikan inspirasi kita Untuk wujudkan asa yang tertunda, berkarya ikhlas, semangat tanpa batas sampai